Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan kita karunia dan nikmat iman, dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pagi hari ini kita akan bahas suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah sabar. Yang ibadah ini ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan dan jawari, anggota tubuh. Karena seorang tatkala dia bersabar, ya, sabar dalam bahasa Arab namanya al-habs, menahan. Dia harus bisa menahan lisannya, menahan hatinya, tidak suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan lisannya tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan protes terhadap keputusan Allah dan juga menahan dirinya. Ya. Dan ini berat, oleh karenanya ibadah sabar ini ibadah yang sangat mulia. Begitu pentingnya ibadah sabar sampai Allah sebutkan sabar dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Ya. Diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk pengulangan. Yang ini menunjukkan ibadah sabar ibadah yang sangat mulia. Saking begitu mulianya ibadah sabar, sampai-sampai para ulama mengatakan bahwasanya al-iman nisfan. Iman itu terdiri atas dua, dibangun di atas dua. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Satunya adalah kesabaran, satunya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang hamba ya sudah menggabungkan antara sabar dan syukur, maka telah sempurna imannya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dalam Al-Qur'an Allah sering mengatakan demikian. Sungguh pada demikian itu ya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Hanya orang bersabar dan bersyukur yang bisa mengambil banyak pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim berusaha berada di antara dua ini, sabar dan syukur, syukur dan bersabar. Nabi SAW berkata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, sungguhnya seluruh perkaranya adalah baik, dan itu tidak mungkin dialami kecuali oleh seorang mukmin. In asabahu sarra syakara fakana khairul lahu. Kalau dia mengalami hal-hal yang menyenangkan, syakar, dia bersyukur, fakana khairul lahu, itu yang terbaik baginya. Wa in asabahu dharra sabara. Kalau ternyata dia ditimpa dengan perkara-perkara yang dia tidak sukai, sabara, dia bersabar. Wa kana khairul lahu, dan itu lebih baik baginya. Jadi kita ingatkan kembali bahwasanya sabar ini ibadah yang mulia, bahkan dia setengah daripada keimanan. Setengah keimanan adalah sabar, setengah keimanan adalah syukur. Kenapa kita perlu membahas masalah sabar? Karena sering hidup di dunia ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita inginnya gini, inginnya ini, inginnya anu, ternyata tidak sesuai dengan yang kita cita-citakan. Ya. Terlebih lagi kita ini orang beriman pasti diuji. Bahkan Allah berjanji akan menguji orang beriman. Kita enggak usah bicara orang beriman, kita bicara orang tidak beriman. Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Ya. Mereka juga diuji, bukan cuma kita.
Bukankah mereka juga tidak semuanya selalu senang? Bukankah mereka juga ada yang sakit? Bukannya mereka juga ada yang bersedih? Bukannya mereka juga menangis? Bukankah banyak di antara mereka bunuh diri? Ya, berarti banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Apalagi orang beriman. Allah sudah janji akan menguji mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu." Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang berat sebagaimana telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka dahulu diuji dengan kesulitan, penderitaan dan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan berkata kami beriman dan mereka tidak diuji? Tidak bisa. Kita bilang beriman harus ada ujian. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah tahu mana imannya benar dan mana imannya enggak benar. Dan kita memang hidup di atas muka bumi ini memang untuk diuji. Dunia ini ya bukan singgahan kita yang terakhir ya. Ini hanya sementara. Dan kita harus sadar kita sekarang diuji di dunia ini. Dalam medan ujian. Makanya Allah mengatakan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ya. Untuk apa? Liyabluwakum. Jadi Allah menghidupkan kita di atas muka bumi ini untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalnya yang terbaik dalam menghadapi ujian. Allah berfirman juga, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kehidupan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan kami uji kalian di dunia ini dengan kebaikan, dengan keburukan, dan ingatlah kepada kami kalian akan kembali. Sebenarnya ujian itu bukan cuma dengan keburukan ya. Kesenangan juga ujian ya. Tetapi konotasi kalau kita bilang ujian, orang memahami ujian itu selalu dengan kesulitan. Padahal Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami uji kalian dengan keburukan dan kami uji kalian dengan kebaikan. Kalau ujian dengan keburukan biasa, sakit, kekurangan harta, ya. Kemudian kelemahan tubuh, letih, ya, kesedihan, tangisan, ini semua ujian ya. Dan ternyata Allah juga menguji dengan kebaikan. Contoh kekayaan, kesehatan, waktu luang, ini juga ujian ya. Ya. Dan betapa sering orang diuji dengan kebaikan, mereka tidak lulus ya. Diuji dengan kebaikan akhirnya sombong, diberi harta kekayaan akhirnya angkuh, diberi harta yang baik akhirnya lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang diuji dengan kesusahan, sabar. Ya, kebanyakan orang diuji dengan kesusahan, sabar. Oleh karenanya dilihat dari kenyataan manusia yang diuji dengan kekayaan biasanya tidak lulus ujian. Yang diuji dengan kesulitan biasanya lulus ujian. Makanya Nabi SAW mengatakan ittala'tu fil jannah. Aku melihat isi surga. Fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku dapati kebanyakan penghuni surga orang-orang miskin. Kenapa? Karena merekalah yang biasanya lulus ujian. Adapun orang diuji dengan kekayaan biasanya susah untuk lulus. Akhirnya lupa diri, sombong, angkuh dan yang lainnya ya. Ya. Maka kekayaan maupun kemiskinan adalah ujian. Ya, tapi kalau kita disuruh pilih diuji dengan apa? Kekayaan atau kemiskinan? Dengan kekayaan. Itu fitrah manusia, apalagi ibu-ibu ya. Tapi padahal kalau diuji dengan kekayaan susah lulusnya. Dan itu sudah jelas susah lulusnya. Kata Allah, innal insana la yatagha ar'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu akan melampaui batas. Kapan? Tatkala dia merasa dia sudah kaya. Udah. Betapa banyak orang kaya sombong. Padahal kata Nabi, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada
kesombongan meskipun sebesar zarrah. Sombong dengan jabatan, sombong dengan mobilnya, sombong dengan HP-nya, sombong dengan rumahnya, sombong banyak ya. Kalau miskin apa yang mau dia sombongkan? Jadi kita harus tahu bahwasanya kekayaan adalah ujian, kemiskinan juga ujian. Tapi pembahasan kita kali ini adalah tentang kesabaran, ya, kesabaran. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tadi sudah kita sebutkan, Allah sebutkan sekitar 90 kata sabar. Dan Allah sebutkan berbagai macam model penyebutan sabar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar dalam banyak ayat. Allah puji mereka. Ya. Was-sabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang sabar di dalam penderitaan, wadh-dharra, dalam kesulitan. Ya, Allah puji mereka. Kemudian juga Allah menyatakan Allah bersama orang-orang yang sabar, wallahu ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, yakin Allah bersama kita. Saya dulu punya mertua ya. Sudah meninggal rahimahullah. Ya, karena dia sudah meninggal jadi saya cerita aja. Dia orangnya selalu salat malam, enggak pernah ditinggal. Salat duha enggak pernah tinggal ya. Selalu dia bilang, innallaha ma'as sabirin. Saya sering dengar kalimat itu dari mertua saya. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalau kita yakin ayat ini, kita akan diberi kekuatan. Bahwasanya Allah bersama kita. Semakin kita sabar, Allah semakin bersama kita. Kemudian di antara ayat kata Allah, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kita harus tahu dunia ini memang ujian. Kita sedang diuji. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Kalau Anda ingin meraih kecintaan Allah, Anda bersabar. Banyak orang ya ingin dicintai oleh Allah, tapi dia tidak tahu jalannya bagaimana dicintai oleh Allah. Di antara jalan agar Anda dicintai oleh Allah, sabar. Ya, sabar. Betapa sering orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Allah tidak mencintainya. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Perkaranya bukanlah engkau mencintai, tapi yang paling penting apakah kau juga dicintai? Itu yang paling penting. Nah, apakah Anda dicintai oleh Allah? Lihat nanti buktinya. Engkau sabar enggak? Kalau engkau sabar berarti kau dicintai oleh Allah. Kalau kau enggak sabar, enggak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini memang berat ya. Betapa sering kita tidak sabar ya. Kemudian juga ya Allah sebutkan ya bahwasanya orang bersabar pahalanya tidak ada batasannya. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar itu diberi ganjaran tanpa hitungan. Panjang. Pahala tidak berhenti-berhenti. Makanya benar kata orang sabar itu enggak ada batasannya. Kalau orang sabarnya terbatas, pahalanya berhenti. Kapan dia terus bersabar, pahala terus mengalir kepadanya. Jadi ini di antara ayat-ayat ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sangat banyak, saya tidak mungkin baca semuanya tentang keutamaan bersabar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita ya harapkan agar bisa dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, tidak mungkin Allah mengazabnya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, tidak mungkin Allah mengazabnya ya. Oleh karenanya kalau kita diuji dengan hal yang tidak kita sukai, hendaknya kita bersabar. Dan saya ingatkan tadi, semakin beriman, tinggi iman seorang, dia akan semakin diuji. Ibarat pohon semakin tinggi, akan banyak angin yang menerpanya. Orang yang paling banyak ujiannya dalam kehidupan ini adalah para anbiya, para nabi. Karenanya dalam hadis kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Yubtalar rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata
dia kuat imannya, Allah tambah ujiannya. Wa in kana fi imani riqatun khuffifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah, Allah kurangi kadar ujiannya. Makanya yang paling besar ujiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling berat ujiannya. Tuh bayangkan bagaimana ujian yang bertubi-tubi kepada Nabi tiada henti-hentinya sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam kondisi sudah yatim, enggak punya bapak. Kemudian tinggal bersama ibu susuannya di Taif. Ya. Kemudian tinggal bersama ibunya sampai umur 6 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi pergi ke kota Madinah, kemudian pulang dari Madinah menuju ke Mekah, pulang ke kampungnya, di tengah jalan suatu tempat namanya Abwa, ibunya meninggal dunia. Nabi si kecil umur 6 tahun melihat ibunya sakit sampai meninggal dunia. Ini ujian berat. Kenapa meninggal di Abwa? Karena Abwa ini kota bukan di kampungnya Nabi, bukan juga di kampung keluarganya Madinah, di kampung yang asing. Bayangkan seorang anak kecil, ibunya meninggal di lokasi yang dia jauh dari paman-pamannya, jauh dari bibi-bibinya, jauh dari keluarganya. Itu yang dialami oleh Nabi SAW. Tidak ada orang bersama dia. Seandainya ibunya meninggal di Mekah, akan datang pamannya mungkin memeluknya. Jika ibunya meninggal di Madinah, mungkin banyak keluarganya juga di Madinah. Meninggalnya di Abwa. Dan Nabi masih kecil umur 6 tahun. Setelah itu dirawat oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Sampai umur 8 tahun, kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib miskin, bukan orang kaya. Makanya Nabi SAW sejak kecil sudah menggembalakan kambing. Bukan kambing milik dia, kambing milik orang-orang. Gembala kambing. Untuk apa? Membantu pamannya. Kemudian alhasil Nabi SAW akhirnya menikah dengan seorang wanita solehah yang bernama Khadijah, yang tidak pernah mengangkat suaranya. Hidup bersama Nabi 25 tahun, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi. Apa yang Nabi mau kerjakan, dia selalu nuruti. Ya, suaminya orang soleh. Bayangkan waktu Nabi SAW pergi ke Gua Hira, Nabi minta diberikan bekal. Nabi pergi naik atas gunung sekitar 600 meter, 700 meter, Nabi naik. Kemudian Nabi diam di situ, ingin mengenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Nanti makanannya habis, Nabi turun lagi. Habis itu minta bekal lagi. Dikasih bekal, pergi lagi Nabi berhari-hari, makanannya habis, turun lagi. Minta bekal lagi. Semua itu berulang-ulang, istrinya tidak pernah ngomel-ngomel. Mas, ya udah sini aja Mas, udah di sini. Ngapain ke sana ke gunung sini Mas? Enggak pernah ngomel, dikasih pergi. Sampai di atas, akhirnya Nabi ketemu malaikat Jibril. Waktu Nabi ketemu malaikat Jibril, Nabi pulang ketakutan. Ketemu istrinya Khadijah. Nabi mengatakan, Zammiluni, selimuti aku. Khadijah langsung ambil kain selimuti Nabi SAW. Tidak banyak omong, tidak bilang, Mas, ada apa Mas? Tunggu dulu Mas, cerita dulu, baru saya kasih apa? Kain. Enggak, langsung kasih kain. Bapak-bapak jangan bilang gue banget ya. Ibu-ibunya hadir sini jangan. Jadi maksud saya, dia juga tidak bilang, kan saya sudah bilang, ngapain kamu ke gunung, sini aja, ngapain pergi-pergi. Enggak, Khadijah enggak pernah begitu. Enggak pernah ngangkat. Masa ini menggambarkan, saya bukan ingin mencela ibu-ibu, tidak ya. Saya ingin menggambarkan bagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah, punya istri seperti itu. 25 tahun tidak pernah ngangkat suara. Tidak pernah teriak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu nurut apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di puncak-puncak kecintaannya kepada istrinya, waktu Nabi lagi berdakwah, diserang oleh kaumnya, dihina oleh kaumnya, tiba-tiba istrinya meninggal dunia. Maksud saya di situ. Ya, istri yang sangat dia cintai, tempat curhatnya. Dia keluar rumah semua orang maki-maki. Dia keluar rumah orang hina-hina. Butuh tempat curhat. Siapa tempat curhat terbaik? Istri. Nabi pulang ketemu istrinya, penenang hatinya. Tiba-tiba penenang hati tersebut meninggal. Betapa sedih Nabi SAW. Sampai tahun wafatnya Khadijah disebut oleh sebagian ulama sebagai tahun kesedihan. Karena itu sangat menyedihkan bagi Nabi SAW ditinggal oleh istrinya. Kemudian juga paman yang selalu ini membela dakwahnya meninggal dunia juga di tahun yang sama. Ini ujian Nabi SAW. Kemudian Nabi mengalami semua anaknya meninggal di zaman Nabi SAW. Anaknya yang meninggal setelah Nabi cuma satu, Fatimah radhiyallahu anha. Seluruh anaknya Abdullah, Qasim,
Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim, Fatimah, 7 anak Nabi SAW yang meninggal setelah Nabi cuma Fatimah. Yang lain semua meninggal di zaman Nabi masih hidup. Bayangkan, anaknya satu demi satu meninggal. Berat. Kalau sudah kehilangan anak coba jadi kayak bingung. Apalagi semuanya Nabi ikut menguburkan. Semuanya Nabi alami. Sampai waktu anaknya Ibrahim meninggal masih sangat kecil, di pangkuan Nabi meninggalnya. Nabi ambil dia, kemudian waktu digendong oleh Nabi, anaknya menggeliat kesakitan. Terus meninggal di pangkuan Nabi sampai Nabi menangis. Nabi berkata, "Innal qalba la yahzan." Sungguh hati ini bersedih. Wa innal aina la tadma, dan sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Namun kami tidak akan berkata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim, kami sangat bersedih. Ini Nabi diuji. Kemudian diusir dari kaumnya, dikatakan orang gila, dukun, penyihir, tersihir ya. Dilempar sama kaumnya, terluka sampai darah, berlumuran darah, mengusap darah dari wajahnya. Dan banyak ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bilang satu persatu sangat banyak. Ini bahkan Nabi kalau sakit panasnya 2 kali lipat. Waktu Nabi akan meninggal dunia, sebagian sahabat datang. Kemudian Nabi sudah diselimuti, panasnya tembus sampai ke selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, panasmu sungguh luar biasa." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh kami para nabi diuji 2 kali lipat daripada kalian." Kalau panas 2 kali lipat. Kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Karena pahala kami 2 kali lipat. Memang ujian berat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah, demikian juga para ulama kalau kita baca sirah perjalanan mereka, berat. Kehidupan mereka penuh dengan ujian. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama masyhur, ulama mazhab Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, sampai dia pernah mengucapkan suatu syair yang menunjukkan betapa banyak ujian yang dia hadapi. Dia berkata, "Mihanuz zamani kathiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi." Kata Imam Syafi'i, sungguhnya ujian zaman ini sangat banyak, datang silih berganti. Dan kesenangan-kesenangan di zaman ini hanya datang sesekali seperti hari raya. Menunjukkan bagaimana beratnya Imam Syafi'i diuji, ujian silih berganti. Dan demikianlah kata Nabi SAW, "Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum." Sungguhnya kalau Allah mencintai sebuah kaum, Allah uji mereka. Allah uji mereka, ya. Karena Allah ingin derajat mereka naik, Allah ingin dosa-dosa mereka diampuni sehingga mereka dikasih ujian yang silih berganti tiada henti-hentinya, ya. Dari sini mau saya, hadirin hadirat Subhanahu wa taala, kalau kita ini beriman, sudah siap diuji. Kita tidak minta ya Allah uji saya, jangan berdoa gitu. Ya Allah uji saya ya Allah, ya Allah bikin saya sakit ya Allah, ya Allah bikin suami saya poligami. Jangan, berat. Jangan, itu enggak gampang begitu ya. Jangan minta ujian, tetapi ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan kalian berkeinginan bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kalian bertemu dengan musuh, sabar. Tapi jangan minta-minta mau ketemu musuh. Jangan cari masalah. Tapi kalau datang masalah, sabar. Sabar, itu maksudnya. Ya, kita enggak minta ujian, tapi ujian pasti datang, enggak mungkin tidak. Siapapun kita, ya. Dan ujian kalau sudah datang tidak mengenal mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, ya. Semuanya diuji. Bukan cuma orang miskin yang diuji. Raja-raja juga diuji. Antum jangan kira hanya kita aja yang mencret, raja-raja juga mencret ya. Mereka juga sakit. Apakah mereka tidak pernah menangis? Mereka juga menangis. Apakah mereka tidak pernah pusing? Mereka juga pusing. Saya masih ingat saya punya kawan, dia tukang pijitnya gubernur di Madinah. Orang Indonesia. Jadi kadang-kadang dia naik pesawat pribadi sama gubernurnya. Jadi dia memang tukang pijit pribadi gubernur Madinah. Dia bilang satu hari waktu ada orang-orang takfiri yang suka kafirkan orang, terjadi tembak-tembakan di kota Madinah. Dia punya pemahaman semua orang kafir. Tembak-tembakan sampai terjadi peperangan antara polisi dengan mereka. Itu gubernur kata teman saya 3 hari enggak bisa tidur. Tukang pijitnya tidur aja biasa. Jadi maksud saya, semua orang diuji. Antum kira kalau punya istana banyak kemudian dia pusing juga, ya.
Antum kira jadi presiden enak? Dia maki-maki orang, ya tidak? Maki-maki orang. Dia dapat kesenangan, tapi banyak juga yang dia korbankan. Waktunya sama keluarganya nggak bisa, kapan dia mau jalan-jalan, belum maki urusan banyak. Semua orang diuji. Semua orang diuji. Jadi jangan Anda bermimpi hidup tanpa ujian. Kalau Anda selama masih hidup pasti diuji. Kalau tidak ingin diuji ya mati aja. Insya Allah udah nggak ada ujian. Ujian berikutnya di alam barzakh. Di dunia udah selesai, alam barzakh baru mulai ujian. Jadi itulah kenyataan bahwasanya namanya kehidupan ini pasti diuji. Ada orang diuji dengan suaminya. Ada suaminya brengsek, tiap hari nyakiti hati. Saya mau kawin lagi, saya mau kawin lagi. Tidak kawin-kawin. Tiap hari sakit hati. Terus kalau kawin ujian baru lagi. Sudah bilang 5 tahun mau kawin kan akhirnya kawin ujian lagi sendiri. Ya. Ujian ada orang diuji dengan istrinya. Selalu pikirannya harta terus. Istri ngomel-ngomel tidak pernah ridho, tidak pernah berterima kasih sama suami. Ada istri seperti itu. Ya, ada istri seperti itu. Dikasih apa-apa tidak bersyukur. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang ya. Sampai ada supir protes ya. Aduh, saya kasih uang sama orang, kasih 10.000 aja, ada pengemis saya kasih atau tukang parkir, didoain. Makasih Pak Haji, padahal belum haji. Oh, saking. Tapi kalau kasih uang istri 100.000, dia enggak bilang terima kasih. Segini aja. Masya Allah. Hatinya sakit itu supir itu. Ya. Istrinya tidak bersyukur. Ada istri kalau sama orang lain, Masya Allah lembutnya luar biasa. Sama teman-temannya, iya ukhti, Masya Allah lembut. Sama suami orang, iya mas. Sama tukang bakso ramah. Mas, bakso mas ya. Tapi sama suaminya kasar. Sampai-sampai suaminya mungkin berkeinginan jadi tukang bakso biar istrinya lemah lembut sama dia. Jadi ada orang diuji dengan mertuanya. Betapa banyak orang masalah ke saya, diuji dengan mertua. Ustaz, mertua saya begini, Ustaz, ngomel terus, ribut tiap hari. Orang diuji macam-macam. Ada orang diuji dengan anaknya. Anaknya enggak mau ngaji, anaknya enggak mau sholat, anaknya ngajak berantem dia. Banyak itu kejadian, benar. Bapaknya diajak berantem, lalu ibunya diomel-omelin. Itu ada orang diuji dengan anak kena kasus narkoba. Ada orang diuji dengan tetangganya. Tetangga itu mulutnya ember terus, pokoknya sana sini ngerumpi terus ya udah. Kita enggak mungkin ya enggak diuji. Hidup ini pasti siapapun Anda pasti diuji. Mau ustaz enggak ustaz, mau raja bukan raja, mau presiden, mau menteri, semuanya diuji. Ya tadi saya bilang apa kalau tidak mau diuji apa? Mati saja. Kadang-kadang kita tidak ingin ada hidup tenggelam dalam problematika. Kita masalah. Terkadang kita ini yang bikin masalah orang. Jadi ya sudahlah, namanya kehidupan itu seperti sekarang. Karena kita tahu ujian pasti datang. Nah, bagaimana kita bersikap menghadapi ujian tersebut? Itu yang pahala atau tidak. Itu ujian enggak mungkin terhindar. Tapi bagaimana kita mau dapat pahala dalam menghadapi ya fenomena atau pernak-pernik kehidupan dunia ini. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang sabar, ya. Sabar dalam syariat dibagi menjadi 3. Selalu kalau kita bilang sabar, selalu konotasinya sabar terhadap musibah. Padahal sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar tatkala terkena musibah. Ini 3 kesabaran. 3 kesabaran. Yang sebenarnya 3 sabar ini, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi perkara yang tidak kita sukai. Ini sebenarnya terkumpul dalam puasa. Kalau orang puasa, sabar untuk berpuasa itu butuh kesabaran. Sabar tidak bermaksiat. Dia puasa dia harus tundukkan pandangan, dia tidak boleh ghibah, dia tidak boleh bohong, dia tidak boleh habisin waktu nonton macam-macam. Ya ini butuh kesabaran. Dia tahu kalau dia puasa tapi lihat cewek-cewek, maka pahalanya berkurang. Pahalanya kena roaming, dia tahu. Dia tahu kalau dia puasa nonton sinetron, sama. Pahala puasanya kena apa? Kena roaming. Ya. Butuh sabar meninggalkan maksiat. Kemudian lapar, haus itu musibah. Dia sabar. Orang berpuasa sebenarnya dia telah mengumpulkan 3 kesabaran ini. Ya, sabar
dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian. Sekarang kita bicara yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini butuh kesabaran. Betapa banyak ketaatan yang kita kerjakan butuh kesabaran. Contoh bapak-bapak, sholat subuh di masjid, oh itu butuh kesabaran, gak gampang. Lagi musim dingin, kemudian hujan, ya. Kalau hujan tidak apa-apa, nggak ke masjid. Ya. Kalau hujan nggak apa-apa, nggak ke masjid. Misalnya lagi ngantuk, ya, kemudian kita dengar azan dikumandangkan, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Wah, kita harus sabar. Ya. Betapa banyak orang badannya kuat, tapi imannya nggak ada, dia tidak mampu melangkahkan kakinya menuju masjid. Dia tidak mampu untuk bangun dari tempat tidurnya. Ya, betapa banyak orang yang mungkin secara fisik lemah, tetapi dia kuat dalam beribadah. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, guru saya, ya, sering bercerita dulu di Masjid Nabawi, salat tarawih di 10 hari terakhir 2 ronde. Ronde pertama 1 juz, ronde kedua 3 juz. Sekarang sudah enggak, sekarang 1 juz seperempat. Tapi dulu sekitar 20 tahun yang lalu itu kalau sudah salat malam itu bisa sampai 3 juz. Jadi satu bisa. Kalau yang saya dapati sekitar 17 tahun yang lalu sampai sekarang ronde pertama 1 juz, yang kedua jam 1 sampai 3 seperempat. Ini itu 10 malam terakhir. Dulu lebih daripada itu. Nah, saya cerita dia pernah salat malam. Qadarullah tiba-tiba di depan dia datang seorang Indonesia pakai tongkat jalan, kakinya satu enggak ada. Kemudian dia sholat di depan Syekh, sholat malam, 3 juz, entah berapa jam, mungkin 3 jam. 3 jam atau berapa jam pokoknya. Dia sholat, dia taruh itu tongkatnya dan dia sholat bersama imam sampai selesai di atas 1 kaki. Kata Syekh, ini orang, saya tidak kenal dia dan dia tidak kenal saya. Tapi dia guru saya. Saya pernah berguru dari dia. Karena 3 jam depan saya terus, saya lihat ini orang luar biasa, tidak letih, tidak sholat. Dan saya tahu bahwasanya namanya kekuatan itu kekuatan iman. Bukan masalah badan, kekuatan iman. Syekh bilang, saya tidak pernah kenal dia, tapi saya sering mendoakan dia sampai sekarang. Kenapa? Karena dia telah beri pelajaran kepada saya. Jadi memang kita masalah ketaatan memang harus sabar, enggak gampang ya. Saya katakan, jangankan kita, orang-orang pelaku maksiat mereka bersabar. Pelaku kesyirikan mereka bersabar. Sampai Allah sebut dalam Al-Quran, kata mereka, animshu wasbiru ala alihatikum. Berjalanlah dan bersabarlah untuk menyembah berhala-berhala kalian. Suruh sabar, mereka saling mewasiatkan. La tadharuna alihatakum wa la tadharuna waldan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka saling berwasiat, jangan sekali-sekali kalian tinggalkan kesyirikan kalian. Teruslah sembah berhala-berhala tersebut. Apa kata Allah juga dalam surat Al-Furqan? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa. Ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang musyrikin melihat engkau wahai Rasulullah, mereka ngejek engkau. Kata mereka, inikah nabi yang diutus Allah? Masa nabi kayak begini? In kada la yudhilluna an alihatina. Hampir-hampir si Muhammad ini membuat kita tersesat meninggalkan sembahan-sembahan kami. Kalau bukan kita bersabar. Kita bersabar, syirik itu sabar. Ada seorang Syekh, dia cerita, dia pergi ke belantara Afrika. Off-road, kemudian dia harus berjalan berkilo-kilo, kadang berhari-hari lewat lumpur, lewat hutan untuk berdakwah di tengah hutan. Dan dia menyangka dia sudah sabar luar biasa dalam berdakwah. Ya, dari hidup mewah di Arab Saudi, kemudian lewat tempat seperti itu. Ternyata sampai di tengah hutan, dia dapati ada wanita misionaris sudah di sana tinggal. Sabar mana dia atau wanita itu? Lebih sabar wanita itu dalam menyebarkan kekufuran, menyebarkan kesyirikan, mengajari orang untuk menyembah manusia. Sabar enggak? Sabar. Ternyata orang-orang non-muslim juga apa? Sabar. Non-muslim itu kan kafir, tak? Iya kan? Non-muslim itu kafir.
Ya, saya sering bilang non muslim itu kafir. Bahasa syariatnya kafir. Non muslim juga enggak apa-apa. Tapi maknanya adalah kafir ya. Karena non muslim di akhirat di non surga ya. Ya. Kalau sudah di non surga non stop. Baik. Jadi mau saya orang jangankan bukan kita aja yang berinfak, bersabar berinfak apa enggak butuh sabar, butuh kesabaran. Kadang-kadang kita pelit, butuh kesabaran. Ini kita infak ini kita simpan buat kita aku enggak hilang. Kalau kita kasih orang hilang uang selesai. Kita mati uang kita udah bukan off sudah selesai, kita enggak bisa lagi berinfak. Tapi kalau kita berinfak itu berarti kita menyimpan harta buat kita. Tabungan akhirat. Kita safety buat kita itu. Ya. Bukan cuma kita yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfiqunaha, thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun." Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir, mereka berinfak di jalan syaitan untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha, sungguh mereka akan berinfak. Ayat ini turun tatkala terjadi perang Uhud, di mana orang-orang kafir Quraisy setahun penuh dia kumpulkan duit untuk menyerang kota Madinah. Kumpulin duit untuk berinfak. Mereka berinfak, bukan cuma kita. Nah, kalau orang-orang kafir berinfak, kenapa kita orang muslim tidak berinfak? Para pelaku maksiat juga bersabar dahulu. Kalau ada misalnya komunitas, ya. Sekarang zaman sekarang alhamdulillah orang jilbaban di mana-mana. Dulu saya masih sekolah di Papua SMP, jarang orang satu sekolah jilbab cuma 1-2 orang aja. Itu pun Senin Kemis jilbabnya. Ya, kalau tidak semuanya berjilbab ya. Bisa begitu. Orang dulu kalau ada suatu komunitas yang baik, kalau komunitas ini mau rusak bagaimana caranya? Ada perempuan yang sabar. Perempuan itu mungkin datang dari kota, pulang kampung. Kamu itu padahal baik-baik perempuan-perempuan mungkin berjilbab. Dia datang ke kampung, dia tidak pakai jilbab. Kemudian dia perlihatkan pahanya, dia berjalan di tengah kampung. Orang-orang pasti mencela, ibu-ibu terutama. Ini perempuan tidak punya malu, masa jalan bajunya kayak gitu, menor, rok mini, you can see. Tapi dia bersabar. Ini perempuan bersabar. Bersabar. Saya banyak pengikutnya. Akhirnya orang pakai jilbab malah dicela, ini jilbab sok alim, sok malaikat ya. Jadi pelaku maksiat juga bersabar. Nah, kalau mereka bersabar, padahal itu mengantarkan kepada kebinasaan, bagaimana dengan orang yang beriman? Harus bersabar. Allah sebutkan contoh dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd, tentang orang harus bersabar dalam menjalankan ketaatan. Kata Allah, dan ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah, alladzina yufuna bi ahdihim wala yanqudun alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'a ulaika lahum uqubad dar jannatu adin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim man salaha min abwahim azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Jadi Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga dalam surat Ar-Ra'd. Kata Allah, orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah. Butuh sabar. Kalau orang sudah bersumpah, demi Allah, dia tunaikan janjinya. Aufu bil uqud, tunaikan janji kalian. Kalau dia ngomong, sabar. Kemudian kata Allah, walladzina yasiluna ma amara Allah bi. Orang yang menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Emang gampang nyambung silaturahmi? Enggak gampang. Terkadang kita ribut dengan kakak kita, ribut dengan adik kita, ternyata kita sudah berbuat baik dituduh tidak oleh ibu kita. Enggak nyambung silaturahmi enggak gampang. Ketemu tante, ketemu sepupu terkadang dia ngomongin di ini, apalagi kalau kita miskin direndahkan, miskin dihina. Ya, kalau kita kaya dibilang sombong, kalau miskin dibilang kasihan. Enggak gampang nyambung silaturahmi. Tidak semua orang sekeliling kita orang soleh. Ya. Belum kita ribut dengan kakak, dengan adik, macam-macam banyak. Silaturahmi butuh kesabaran. Makanya orang-orang ini masuk surga, begitu masuk surga apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian masuk surga atas kesabaran kalian. Ini dalil bahwasanya salat butuh kesabaran, silaturahim butuh kesabaran, menunaikan janji butuh kesabaran. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat dan bersabarlah. Sabar. Ente salat sabar, suruh anak istri salat juga apa? Sabar. Butuh kesabaran.
Jadi menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Kita mau haji kumpulin duit, butuh kesabaran. Tahu-tahu tergoda, ingin beli mobil baru. Akhirnya dana haji nggak jadi, nggak sabar. Ya, butuh semua umroh, kumpulin duit butuh kesabaran. Berbakti sama orang tua, sabar. Telepon orang tua tiap hari, safar menuju rumah orang tua. Ya, ngobrol sama orang tua butuh kesabaran. Orang tua di masa jompo ingin ngobrol-ngobrol. Dia pingin anak-anaknya mana dulu, kehilangan dia kebahagiaan. Kita kesana sabar, ngobrol sama dia, pijit kakinya, cium keningnya. Waktu kita habis hanya buat ngobrol sama dia, ngobrol ngalor ngidul, enggak apa-apa, butuh kesabaran. Sementara kita sibuknya luar biasa. Intinya masalah ketaatan butuh kesabaran. Sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan maksiat. Ini juga tidak kalah beratnya. Di zaman sekarang ini, zaman yang penuh godaan. Terutama laki-laki, ya Allah. Tontonan semua isinya cewek-cewek buka aurat. Iklan-iklan semuanya cewek-cewek yang buka aurat. Ya. Karena semua yang ditampilkan adalah cewek sekarang. Iklan apapun isinya cewek. Iklan pasta gigi juga cewek. Ya, iklan HP juga cewek. HP-nya kecil, ceweknya gede. Iklan gitu. Semua iklan cewek semuanya. Supaya kita susah jaga pandangan. Padahal kalau kita lihat cewek terbuka auratnya, pahala kita kena roaming. Pahala puasa kita kena roaming. Terkadang roaming nasional, terkadang roaming internasional. Tergantung yang kita lihat ya. Jadi itu berat ya. Makanya Allah sebutkan ya tentang ujian yang hadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sebut dalam surat Yusuf ya. Bagaimana Nabi Yusuf, Allah abadikan cerita ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya meninggalkan maksiat itu juga butuh kesabaran luar biasa. Nabi Yusuf waktu masuk di kamar digoda oleh Zulaikha. Zulaikha ini perempuan cantik sekali. Dia adalah istri menteri dan kebiasaan menteri kalau cari istri pasti yang cantik. Mana menteri cari istri yang jelek? Jadi Zulaikha ini cantik. Kemudian setelah dia cantik, dia sudah bersiap mempercantik lagi dirinya untuk merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf masih muda. Orang muda gejolak syahwatnya lebih besar daripada yang sudah tua. Kemudian sendirian, enggak ada yang lihat. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu semua sudah ditutup. Kalau mereka bermaksiat enggak ada yang lihat. Aman. Ini juga semakin mendorong untuk bermaksiat. Kemudian Yusuf juga asing, jauh dari rumahnya. Orang kalau di luar biasanya lebih mudah bermaksiat daripada di kampung sendiri. Kalau keluar negeri maksiat ya enggak malu-malu. Tapi kalau di kampung sendiri malu. Jadi banyak hal. Belum perempuannya yang ngerayu ya. Laki-laki banyak kalau dia menggoda wanita dia takut-takut. Tapi kalau wanita yang mulai, wah dia langsung goyang imannya ya. Diam-diam mau goda, aduh enggak enak, enggak tahu-tahu perempuannya bilang, "Mas, gimana Mas?" Wah, goyang dia. Goyang imannya, goyang jenggotnya, goyang semuanya. Repot ya. Jadi Nabi Yusuf ini terus dia tampan, di antara godaan dia tampan, namanya orang tampan tuh pede. Gitu tidak? Kalau enggak tampan kan enggak pede. Tapi kalau tampan pede, dia mau jawab siap. Karena tampan. Jadi sampai disebutkan ada 10 atau 11 ujian. Tapi subhanallah, dia kabur. Dia takut. Maka dia lari, takut enggak sabar. Kenapa Nabi Yusuf lari? Karena dia takut. Takut tidak sabar suatu saat imannya goyang. Makanya Allah mengatakan walaqad hammat bih, sang wanita sudah kebelet sama pengen sama Yusuf. Kata Allah wa hamma biha, Nabi Yusuf juga sudah tergerak. Dia laki-laki. Ini perempuan depannya cantik sekali. Makanya dia kabur. Tapi Allah abadikan bagaimana ujiannya Nabi Yusuf yang sangat luar biasa ini. Ada kisah saya diceritain terjadi di Universitas Islam Madinah. Saya sekolah dulu di Universitas Islam Madinah, UIM, Islamic University of Madinah. Dan di sana ada 100 lebih negara, 112 atau 120 saya lupa. Makanya kalau ada main bola itu Piala Dunia di sana karena wah ramai semuanya. Jadi satu kamar kita dibagi-bagi. Jadi saya dulu sekamar orang Bangladesh sama orang Afrika. Jadi bukan Indonesia semuanya enggak. Sengaja memang dia apa? Dicampur aduk biar bahasa Arabnya jalan terus. Karena kalau kita Indonesia terus, udah kita ngomong Indonesia enggak ngomong Arab. Itu sudah pasti. Makanya dicampur-campur dengan negara lain. Suatu hari di Wihdah 2 yaitu di asrama nomor 2 ada orang Rusia sama orang Afrika satu kamar. Orang Rusia sama orang Afrika satu kamar.
Biasa kalau sudah mau pulang musim liburan musim panas, karena kita sekolah 9 bulan, libur 3 bulan. Jadi saya dulu waktu S1, saya sampai 5 tahun berpisah dengan istri. Berat, ujian berat. Saya cuma ketemu istri 3 bulan. Setelah itu saya di sekolah 9 bulan. Masya Allah. Beratnya luar biasa. Antum tidak merasakan, tapi saya. Kalau mau telepon setengah mati, dulu telepon di Madinah mahal. 1 menit 14 real. 1 menit 14 real dulu. Jadi kalau saya mau telepon, saya harus bangun jam 2, korting 50%, 7 real. Jam 2 saya keluar, bukan sholat malam, saya cari telepon. Mau telepon istri. Begitu cepet. Karena 1 menit 7, 2 menit 14 real, waduh, baru gaji cuma berapa, sedikit. Butuh kesabaran. Sampai saya ingat dulu satu sekolah yang punya HP cuma 2 orang, karena dulu punya HP harus deposit sekian ribu real. Kita nggak punya duit. Jadi mahasiswa yang kaya orang Indonesia cuma 2 orang. Istri saya akhirnya dia punya HP, dia kirim SMS lewat nomor teman saya. Dikasih tahu, Firanda, ada SMS dari istrimu. Wah, bahagia saya. Saya tunggu malam-malam teman saya itu. Dia nggak pulang-pulang. Teman saya keluyuran. Dia datang mungkin jam 12. Tunggu dengan penuh kebahagiaan. Saya buka HP-nya, ternyata error, nggak bisa kebaca. Ya, jadi intinya ini sekedar anu aja. Intinya kita 3 bulan pulang ya. Saya begitu 9 bulan sekolah, 3 bulan pulang, balik lagi sekolah 9 bulan, balik lagi tahu-tahu sudah punya anak, pulang lagi sudah punya anak. Itu gitu. Saya nggak pernah lihat anak saya lahir bagaimana. Pokoknya pulang sudah punya anak lagi, udah pulang udah punya anak lagi. Alhamdulillah istrinya masih itu aja ya. Baik. Nah intinya ini di kamar ada Afrika, ada Rusia. Rusia kan putih. Rusia ini dia pingin pulang, maka dia beli jilbab, abaya untuk istrinya. Lah, kemudian sampai di kamar dia coba, dia pakai abaya. Pakai abaya, pakai cadar. Lagi dia coba pakai cadar, tahu-tahu temannya Afrika masuk ke kamar. Dia gini. Kata Afrika tadi, "Ya, enggak." Lari-lari sampai jatuh dia. Masya Allah. Ini imannya kuat. Padahal jenggot mungkin segini. Makanya kita kasih gelar Yusuf Afrika ini. Ini sekedar. Maksudnya berat ujian. Ya, kita laki-laki zaman sekarang. Orang kalau mau ganggu laki-laki gampang. Tinggal WA, kirim gambar, kirim apa. Ya namanya setan menggoda. Apalagi kata orang, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Orang lain saja, istri kita lebih cantik, kemudian ada perempuan kurang cantik, setan bisa menghiasi seakan-akan perempuan itu lebih cantik daripada istri kita. Apalagi memang dia lebih cantik daripada istri kita, bahaya. Jelek aja bisa kelihatan cantik, apalagi memang lebih cantik, waduh rusak. Makanya seorang bertahu kepada Allah sabar. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Di antara sabar dalam cara meninggalkan kemaksiatan, ulama sebutkan 3. Kita meninggalkan maksiat karena khauf, karena takut, meninggalkan maksiat karena malu, dan meninggalkan karena cinta. Karena takut, karena malu, karena cinta. Takut kita diazab. Kita lagi pacaran sama cewek, sama istri orang, tahu-tahu kita meninggal, repot. Lagi maksiat tahu-tahu ketabrak mobil dan betapa banyak orang begitu lagi maksiat meninggal dunia. Banyak. Saya betapa banyak kasus orang meninggal lagi berzina, meninggal dunia. Banyak kejadian seperti itu. Kita enggak tahu kapan malaikat maut mencabut nyawa kita. Ya, kita tahu-tahu lagi bermaksiat, lagi lihat yang haram-haram, lagi hubungan sama cewek, tahu-tahu meninggal. Oh, sudahlah. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ibu-ibu juga gitu, sabar. Kalau jangan suka ngomel-ngomel suami ya. Sabar. Lagi ngomel, kamu tuh mas, tahu-tahu kena jantung kan bahaya. Su'ul khotimah itu jelek. Jadi sabar. Jadi pertama kita meninggalkan maksiat takut dengan azab. Ya, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Kata Nabi SAW, sungguhnya aku takut kalau aku bermaksiat kepada Rabbku dengan azab yang pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita mudah meninggalkan maksiat, kita malu sama Allah Subhanahu wa taala ya.
Makanya Nabi Yusuf alaihissalam waktu dirayu sama Zulaikha dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Kita ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain." Bukankah kami telah berikan kepada dia dua mata? Kita gunakan lihat yang haram. Wa lisanan wa syafatain, diberikan lidah untuk apa? Untuk mengingat Allah, bukan untuk maki-maki orang, merendahkan orang, menghina orang, bukan untuk itu. Bukankah Allah telah berikan kau rumah, istri, anak, lihat banyak orang yang setengah mati yang susah. Ingat, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Malu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk membangkang perintahnya. Jadi ini salah satu cara buat kita enggak jadi maksiat. Kita ingat nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat ini bisa dicabut oleh Allah sewaktu-waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata seorang penyair, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa inna dzunuba tudhhibun ni'am." Kalau kau sedang dalam kenikmatan maka jagalah. Jagalah gimana? Jangan bermaksiat. Sungguhnya maksiat itu bisa menghilangkan apa? Menghilangkan kenikmatan. Cara ketiga agar bisa meninggalkan maksiat dengan mahabbah, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama Allah. Bukti kita cinta, Allah bilang jangan dekat. Kalau kita cinta sama Allah, kita ikuti perintah Allah. Kalau kita cinta sama istri, istri minta apa saja kan kita penuhi. Istri bilang, "Mas, minta duit dong beli ini," kita belikan. Kenapa kita cinta? "Mas, jalan-jalan ke sana dong, Mas." Biayanya besar, kita keluarin duit. Kenapa? Karena kita cinta. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kalau kita cinta kepada Allah, kita lawan ya hawa nafsu kita demi untuk menyenangkan yang kita cintai. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara hal-hal yang disebut oleh para ulama agar bisa bersabar meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, yang ini yang sering dikatakan sabar adalah sabar tatkala terkena musibah yang tidak kita sukai. Ini butuh kesabaran. Ya banyak hal yang kita terjadi yang tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan cita-cita kita. Itu banyak dalam kehidupan ini. Kita mau begini enggak jadi, kita mau begini enggak jadi. Ya. Betapa banyak nahkoda ingin berlabuh, angin tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Arah angin tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Maka dia harus melawan angin tersebut. Dia harus tetap berlayar dengan penuh kesabaran. Dan kita ingat bahwasanya hidup ini adalah ujian. Nah, bagaimana kalau kita ditimpa dengan perkara yang tidak kita cintai? Bagaimana cara kita bersabar? Banyak hal. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala punya buku judulnya Qaidatun fi Sabar. Dia sebutkan 20 cara bagaimana kita bersabar. Tapi enggak mungkin saya bahas semuanya ya. Ya, karena saya bahas nanti buka puasa baru selesai. Kita sebutkan sebeberapa aja. Di antaranya ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bersabar, pertama kita yakin bahwasanya semua yang terjadi sudah ditakdirkan. Tidak mungkin kita hindarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana." Allah telah mencatat takdir seluruh manusia 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah dicatat. Kata Nabi, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena untuk mencatat takdir sudah diangkat, lembaran sudah kering, enggak mungkin berubah. "Fama akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa yang meleset darimu tidak akan kau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Apa yang akan mengenaimu tidak bisa kau hindari. Ada orang sekarang maki-maki kita, ini sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ada suami kita menceraikan kita, sudah ditakdirkan, sudah mau apa, enggak bisa. Istri kita selingkuh, sudah ditakdirkan. Pertama kita sabar, baru kita cari solusi. Pertama sabar dulu. Bukan sabar berarti pasrah, enggak. Sabar maksudnya terima itu sudah takdir dan kita cari solusi. Jangan sampai dibayangkan sabar itu pasrah, enggak. Sabar itu cari solusi. Makanya Allah mengatakan, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi minar rusul, para rasul yang memiliki azam. Azam itu bahasa Arab artinya tekad. Jadi para rasul itu mereka memiliki dua sifat, sifat sabar dan azam. Kata para ulama maksudnya selain mereka bersabar, tetap mereka berazam untuk terus apa? Mencari solusi. Mereka dimaki-maki, tetap bersabar dalam berdakwah. Jadi sabar tidak menafikan ikhtiar, tidak menafikan usaha. Tapi yang pertama kita sabar. Ini sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan mau diapain? Gak mungkin meleset. Gak mungkin meleset.
Suami kita selingkuh, ini sudah ditakdirkan. Enggak mungkin, kita mau apapun tidak mungkin keluar daripada garis yang di atas. Allah sudah, yang di atas sudah menggariskan, sudah kita enggak bisa lewat. Ini membuat kita sabar. Yang kedua, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita terkena musibah, yakinlah bahwa setiap musibah yang menimpa kita itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Akan mengurangi dosa-dosa selama kita bersabar menghadapinya. Tapi kalau kita tidak bersabar, percuma. Musibah tersebut tidak bernilai pahala bagi kita. Waktu ada seorang ibu, anaknya meninggal dunia, dia menangis di kuburan. Dia menangis di kuburan. Maka kemudian Nabi datang. Nabi tegur, "Ya hadhihi, ihtasibi wasbiri." Nabi bilang, "Wahai sang ibu, sabarlah dan carilah pahala dari musibah yang menimpamu." Maka ibu ini marah. Dia tidak tahu yang negur dia Nabi. Dia mengatakan, ilaika anni, jauhi aku. Lam tusab bi musibati. Kau tidak mengalami apa yang aku rasakan. Dia tahu Nabi anaknya meninggal semua. Nabi juga rasakan apa yang dia rasakan. Tapi dia tidak lihat siapa yang tegur. Dia mengatakan, pergi kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Nabi mengatakan, ya hadza isbiri wahtasibi. Sabar dan carilah pahala. Kemudian dia lihat, oh ternyata Nabi. Dia, maaf ya Rasulullah, maaf. Rasulullah katakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar yang sungguhnya tatkala pertama kali terkena musibah, itu sabar yang sungguhnya. Itu yang pahalanya besar. Makanya kita dapat musibah pun langsung kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlifni khairan minha. Hafal doa tersebut. Segalanya milik Allah, diriku, hartaku, anakku, suamiku, semuanya milik Allah. Kalau Allah ingin ambil, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah aku pahala dengan musibah ini dan gantilah lebih baik. Jadi bukan sekedar terkena musibah kita dapat pahala, enggak. Tapi kita kapan dapat pahala? Kalau kita bersabar baru dapat pahala. Kalau kita kena mencak-mencak maki sana maki sini enggak dapat pahala. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu sarru jazua. Sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah. Kalau dikasih kesulitan maki-maki, marah-marah, itu sifat manusia, tidak dapat pahala. Kata Allah, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu kanut. Kanut itu apa? Suka berkeluh kesah. Kata Hasan al-Basri, yansan ni'am wa yadhkur masaib. Yang dia ingat hanya musibah-musibah, dia lupa nikmat yang dia rasakan. Dia baru sakit sebulan, Allah kasih dia kesehatan 7 tahun, dia lupa. Dia kasih sakit setahun, dia maki-maki, marah-marah. Coba ente dikasih sehat selama ini, ente dikasih miskin berapa tahun, ente kaya lama sekali. Tapi yang dia ingat, yang susahnya itu, Allah tidak sayang sama saya, kenapa saya sudah ini, saya sudah sholat, saya sudah ini, itu. Seperti itu. Tak boleh seperti itu. Jadi, kalau kita terkena musibah, harus kuatkan, langsung kita bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan apa? Fabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang jika terkena musibah, mereka segera berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya musibah itu akan menghilangkan dosa-dosa kita, dapat pahala. Di antara dalil bahwasanya musibah menghilangkan dosa, apa kata Nabi SAW? Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang mukmin baik sakit atau letih atau sedih, ditimpa dengan kesedihan, banyak masalah. Au hammin, kekhawatiran nanti gimana masa depan, kekhawatiran berlebihan. Au ghammin, kegelisahan, tahu-tahu hatinya gelisah, enggak tenang. Au adhan, diganggu sama orang, dimaki sama orang, diambil hartanya, dijatuhkan harga dirinya. Hatta syauka yushakuha, sampai duri yang mengenanya, kata Nabi, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi yakinlah semua yang kita rasakan, itu semua mengurangi dosa kita kalau kita bersabar. Pulang ke rumah tahu-tahu diomelin sama suami. Mami ini masak kayak bagaimana? Enggak ada angin, enggak ada apa, kita diomelin. Yakinlah itu penghapus apa? Dosa. Iya sayang, iya. Ya udah. Kalau kita balas ngamuk-ngamuk, enggak dapat pahala. Sabar ya. Pulang tahu-tahu diomelin istri, ya sama ya. Ya udahlah.
sabar. Ini mengurangi apa? Dosa-dosa. Mungkin kita tadi maksiat, lihat cewek, lihat istri orang, macam-macam. Pulang diomelin istri. Ini mengurangi apa? Dosa. Sudahlah, sabar. Kita sakit, mengurangi dosa. Jangan kita marah-marah. Apa kata Nabi SAW? La tasubbul humma. Janganlah kalian mencaci maki demam. Fa innaha tuthibul khotaya kama yuthibul kir khabathal hadid. Kata Nabi, jangan kalian mencela demam, sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jadi kadang kita dikasih sakit, yakinlah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Kita kena musibah, mengurangi dosa-dosa kita. Ini membuat kita bersabar. Yang ketiga, agar membuat kita bersabar tatkala terkena musibah. Bahwasanya dengan musibah tersebut derajat seorang bisa naik. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bisa jadi Allah mencintai hamba ini. Allah ingin menaikkan dia surga yang tinggi, tetapi amal dia cuma sedikit. Amal dia tidak cukup untuk mendongkrak dia ke surga yang tinggi. Supaya dia bisa ke surga tinggi, Allah kasih dia musibah. Allah kasih dia ujian supaya dia bisa naik ke surga yang tinggi. Sebagaimana ujian yang dihadapi oleh para nabi, para orang-orang soleh. Mereka bukan karena dosa, tapi karena mereka ingin dinaikkan derajatnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya sudahlah, alhamdulillah. Allah kasih ujian, kita hadapi. Ini semua teori ibu-ibu ya, prakteknya susah. Tapi saya harus sampaikan teori ini. Kita saling mengingatkan. Karena sabar ini pahalanya besar. Di antara cara agar kita bersabar, kita lihat yang lebih susah daripada kita. Kata Nabi SAW, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah yang di bawah, jangan lihat di atas, agar kalian pandai bersyukur. Kita ya apa, sudah punya rumah, udah punya mobil, udah punya suami, punya istri, punya anak. Lihat, masih banyak orang susah. Coba saya kemarin ke mana? Ke suatu tempat sana. Ya Allah, ada anaknya sakit, dia nggak bisa bawa ke dokter. Ada suaminya di PHK, ngomong sama istri saya, bisa nggak Ustaz carikan kerja buat suami saya? Kenapa? Suami saya di PHK. Waduh, saya mau kasih kerja apa? Saya nggak punya perusahaan. Tapi bayangkan kesulitan yang mereka rasakan. Ada orang anaknya sampai berapa? 5, sampai berapa? Kasihan. Sakit-sakitan nggak dibawa ke rumah sakit, nggak ada duit. Sampai meninggal di depan dia, nggak bisa dia bawa ke rumah sakit. Masih banyak orang susah, masih banyak orang susah. Jangan sana ente jalan ke bawah jembatan, lihat orang susah-susah sana. Masuk di tengah-tengah kamu, lihat orang rumah kecil-kecil setengah mati. Yang nggak ada AC, pakai apa? Kipas angin. Kadang-kadang kita perlu ajak anak kita lihat-lihat biar mereka tidak terlalu banyak tingkah ya. Nih. Tuh. Tinggal kayak gitu. Supaya anak kita pandai apa? Bersyukur, tidak banyak nuntut beli HP lah, beli anu lah, beli inilah, beli anu lah. Istri kita juga tuh bawa tuh. Tuh lihat tuh. Sekalian bawa ke kuburan. Tuh. Melihatnya rumah mewah, sini dompet baru, kerjanya tiap hari browsing tas. Wow. Duit enggak ada, browsing tas terus kerjanya. Itu bukan istri saya ya, saya cuma cerita. Jadi, apa? Lihat ke bawah biar kita pandai bersyukur. Orang, saya ini sekedar cerita aja, waktu saya ke mana? Ke Lombok. Waktu ada gempa. Orang-orang bilang, Ustadz kalau ke sana, saya ada pengajian kebetulan ya. Ustadz, bawa itu pakaian dalam. Ibu-ibu sangat suka. Benar, bawa pakaian dalam. Ibu-ibu senangnya, pakaian dalam kayak dapat emas. Saking mereka enggak punya pakaian dalam karena gempa. Bayangkan, ya Allah, rumah rata. Mereka sholat di tenda. Mereka sholat masih. Masya Allah. Kita rumah mewah macam-macam. Terus tidak bersyukur, sholat masih malas-malas. Sholat duha selalu lewat. Ya. Sholat subuh sambil ngantuk-ngantuk. Apalagi ibu-ibu, enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Ya. Sholat menjelang asar baru sholat duhur. Ibu kan begitu ibu ya? Benar kan? Bohong puasa batal loh. Enggak, ibu-ibu soleh insya Allah. Apalagi Puri Bintaro insya Allah. Ibu-ibu puri-puri semua. Ya. Jadi lihat di bawah agar kita bersabar. Kita ini sudah banyak nikmat. Apa mau lagi mau kita, masih banyak orang lebih susah daripada kita.
Terus di antara hal yang buat kita bersabar, ya ini ayat yang Allah ulang-ulang dalam 2 ayat kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu itu lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau suka sesuatu lebih buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kau tidak tahu. Bisa jadi yang kita suka, yang kita rencanakan ternyata tidak sesuai dengan kita rencana. Ternyata lebih baik bagi kita, namun kita tidak tahu. Dalam ayat yang lain, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata di balik kebencianmu Allah jadikan banyak kebaikan. Dan itu benar. Banyak hal tidak kita sukai, ternyata di balik itu banyak apa? Kebaikan. Cerita banyak. Ada orang ketinggalan pesawat. Aduh, enggak mau, ternyata pesawatnya meledak. Benar ya. Ada orang mungkin dia baru beli mobil, mobilnya dicuri. Dia marah-marah, ternyata kalau dia naik mobil mungkin tabrakan, dia enggak tahu. Dirampok, dibunuh orang, dia enggak tahu. Jadi kita selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tiap malam salat malam, ya Allah lunaskan hutang-hutangku. Allah tidak kasih lunas-lunas. Kenapa? Kalau dilunasi hutangnya, dia enggak salat malam lagi. Itu terjadi benar seperti itu. Ya udahlah. Ada orang dia tidak bisa baik kecuali dengan miskin. Ada orang dia tidak baik kecuali dengan kaya. Kalau dia miskin, dia mungkin merampok, membunuh, Allah biarkan dia kaya. Antum pilihnya yang ini kan biasanya. Tapi kan bukan pilihan antum, Allah yang milih, bukan urusan antum. Ada orang yang kalau dikasih kaya lupa diri, enggak salat, maksiat, kerjanya nonton bioskop, nonton sinetron, itu kerjaannya. Kapan baca Quran? Enggak pernah baca Quran. Ya. Dia enggak tahu waktunya habis buat macam, tahu-tahu meninggal dunia, enggak punya bekal ketemu Allah. Bekalnya cuma tas, sepatu, apa lagi? Ya, mobil ini, mobil anu ini, lipstick, liven, apa macam-macam. Bekal ketemu ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bisa jadi kita membenci sesuatu ternyata lebih baik bagi kita. Ada suatu ilustrasi yang disebutkan, entah benar atau tidak, tapi ilustrasi saja, jangan dianggap benar cerita ini. Jadi ada seorang menteri yang selalu kalau ada kena musibah dia selalu bilang al khair khiratullah, yang terbaik pilihan Allah. Selalu dia ngomong begitu. Al khair khiratullah, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa musibah? Dia datangi orang tersebut, kata dia ingatkan, yang terbaik pilihan Allah. Sampai suatu hari dia di sisi raja, tahu-tahu raja tangannya keputus. Sang menteri bilang kepada sang raja, yang terbaik pilihan Allah. Raja marah, kurang ajar, jadi saya putus. Penjarakan ini menteri. Dipenjarakanlah menteri tersebut. Waktu dipenjara, kata dia, yang terbaik pilihan Allah. Saya dipenjara ini pilihan Allah. Setelah raja tersebut keluar dengan pengawalnya, mereka berburu, mereka mengejar, akhirnya mereka keluar jauh sampai ke tempat orang-orang Badui, penyembah arwah. Ditangkaplah mereka, dikepung, ditangkap. Mulailah dibunuh satu persatu untuk diserahkan kepada sesembahan mereka. Dibunuh satu, dibakar, dibunuh satu, dibakar terus sampai pada sang raja. Waktu mau dibunuh ternyata jarinya putus. Ini enggak pantas untuk disembahkan kepada Tuhan kita. Kenapa? Dia cacat. Udah kamu pulang aja katanya. Dan dia cacat. Masya Allah, waktu dia pulang, dia baru ingat perkataan menterinya. Yang terbaik pilihan siapa? Allah. Benar ini, ternyata ini hilang ini ternyata. Akhirnya dia pulang ketemu menteri, bilang, ya menteri benar perkataanmu. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Tapi saya mau tanya, kamu waktu di penjara kenapa kau bilang yang terbaik kamu di penjara? Kata dia, raja, kalau saya tidak di penjara, saya temani kamu, saya juga dibunuh di sana. Ini segala ilustrasi ya. Artinya maksud saya, seorang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menimpanya, ya. Ya sabar. Bisa jadi dia diuji dengan istri yang suka ngomel, dia dilatih bersabar. Pahalanya banyak tiap hari. Kenapa tiap hari diomelin siapa? Istri, sabar, sabar. Oh, kau memang menjadikan saya banyak pahala. Tapi ingat, bukan berarti bersabar. Saya katakan jangan sampai salah paham. Sabar berarti pasrah. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu mencari apa? Solusi. Kalau kita punya istri suka ngomel, kita nasihati. Tapi kita tetap bersabar. Ya, bersabar menghadapi ujian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya masalah, pertama kali kita keluhkan kepada Allah. Jangan keluhkan kepada manusia. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 10. Kita cari solusi, keluhkan. Dan keluhkan itu bukan berarti kita, jadi ada orang gini, dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Dia sekarang dilihat utang. Aduh, kenapa saya takdirnya begini? Berarti kan dia mengeluhkan Allah sama orang. Itu tidak benar seperti itu. Tidak boleh kita mengeluhkan Allah sama orang.
Kita boleh cerita, tapi kita cari solusi, bukan mengeluh tentang takdir kita. Enggak, itu namanya kita mengeluhkan Allah kepada orang. Jadi kalau kita terkena musibah, pertama kita keluh, tempat mengeluh adalah Allah. Allahul mustaka, Allah tempat kita mengeluh. Dan kalau kita mengeluh kepada Allah, itulah kesabaran, kita tidak keluhkan kepada orang. Ya akhi, ya ukhti, kalau kita keluh sama orang terus kita datang sama orang, aduh saya ini susah gini-gini, orang bilang sabar, begitu. Saya dililit utang gini-gini, apa dia mau kasih duit sama kita? Enggak kan? Dia bilang sabar. Pertama kita keluh kepada Allah, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Waktu kehilangan Nabi Yusuf, entah Nabi Yusuf kemana, maka dia berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku menyampaikan keluhanku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Sabar dia. Sampai disebutkan Nabi Yakub diuji sampai 40 tahun tidak ketemu Nabi Yusuf. Padahal dia begitu cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menguji seorang pada perkara yang sangat dia cintai. Nabi Ibrahim diuji dengan Ismail, Nabi Yakub diuji dengan siapa? Nabi Yusuf. Dan kata para ulama, kata Hasan al-Basri, di zaman itu orang yang paling imannya tinggi, yang paling dicintai Allah adalah Nabi Yakub. Itu pun dia diuji. Jadi bukan berarti kalau kita diuji berarti Allah benci sama kita. Buktinya orang yang paling dicintai zaman itu adalah Nabi Yakub, dan dia yang paling diuji. Diuji untuk dipisahkan dari orang yang sangat dia cintai. Sampai Nabi Yakub saking menangisnya tiap hari, kata Allah, wa biyaddat aina minal huzni fahuwa kadhim. Saking dia nangis tiap hari, matanya pun buta karena saking sedihnya. Ya, dia tidak ngeluh sama anak-anaknya, dia sabar, tapi dia mengeluh selalu kepada Allah. Allah terus kasih ujian, bayangkan hari-hari penuh dengan tangisan sampai 40 tahun sampai matanya buta. Setelah itu Allah kembalikan Nabi Yusuf alaihissalam belakangan setelah 40 tahun atau lebih. Jadi kita mengeluh tidak apa-apa, tapi mengeluh kepada siapa? Allah. Nabi Ayub waktu diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, in anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, Engkau adalah Maha Penyayang. Dia berdoa agar Allah angkat penyakitnya. Kata Allah, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati Ayub adalah orang yang sangat sabar. Sungguh dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia selalu kembali kepada Allah. Padahal dia mengeluh, tapi mengeluhnya kepada siapa? Allah. Dan Allah mengatakan dia adalah orang yang sabar. Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, ya, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa qumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini. Itu orang beriman seperti itu. Minta kepada Allah. Allah apalagi di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, Allah mengatakan hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada hambaku yang mohon akan aku kabulkan permintaannya? Fa hal min sa'il fa utiya su'la. Apakah ada yang berdoa akan kabulkan doanya, akan kabulkan permohonannya? Allah lagi cari hambanya, cari muka malam itu. Ente bangun cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, pasti Allah kasih solusi. Dan ingat yang terakhir kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Orang beriman tidak mungkin tidak diuji. Orang beriman pasti diuji. Dan orang beriman kalau diuji pasti ada solusi. Enggak mungkin enggak ada solusi. Kalau enggak ada solusi, takwa kita enggak beres. Mungkin kita sering bermaksiat diam-diam, mungkin kita sering membangkang suami, mungkin kita macam-macam, mungkin kita zalimi orang, mungkin kita tipu orang. Mungkin kita sakiti orang, mungkin mulut kita ember sehingga sakiti orang, kita enggak tahu. Mungkin status kita menyakiti orang sehingga enggak ada solusi. Kita enggak bertakwa. Tapi kalau kita beriman pasti ada apa? Takwa. Demikian saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu dijadikan sebagai orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala musibah. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah hampir 1 jam lebih malah. Saya hitung 1 jam 15 menit. Kita sudah mendengarkan tausiah Ustadz Firanda. Mungkin ada setengah jam kita pakai untuk tanya jawab. Seperempat jam. Seperempat jam ya, seperempat jam. Mohon maaf untuk
Kita jawab. Ini ada 2 mic, mungkin satu saya taruh ke bapak-bapak. Ibu-ibu ada mau tanya duluan? Oh, di luar dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika ada suatu musola atau masjid yang daya listrik untuk penerangan sholatnya itu dia nyolong gitu loh, bukan tidak bayar tapi nyolong, emang nggak bayar karena nyolong. Jadi nyolong. Listriknya nyolong. Nah itu bagaimana hukum kita untuk sholat di sana? Apakah itu diterima atau bagaimana, Ustaz? Apanya itu? Salat kita? Salat kita insya Allah diterima. Yang masalah yang nyolong itu. Berarti walaupun kita udah tahu itu nyolong dan Kita tegur, harus tegur. Sampaikan, iya sampaikan. Kenapa sih? Masa malu-maluin, masa musola sampai nyolong? Kalau diketahui oleh non-muslim kan bikin malu. Iya, kasih tahu ini masa, emang kita ini pelit semua, masa bayar listrik nggak bisa? Kita bisa patungan. Bukan musola ini kan? bukan Ustaz. Bukan. Karena saya lihat yang datang mobil-mobil, masa bayar musola? Saya sebenarnya udah coba tegur, Ustaz, tapi Kalau enggak antum inisiatif lah, antum kumpulin kawan-kawan, bayarin. Enggak usah orang itu nunggu orang itu sadar. Orang itu belum tentu sadar. Ya. Ya udah ente kumpulin kawan-kawan, kita jangan nyolong lagi, malu-maluin aja. berarti hukum kita untuk sholat di sana Enggak apa-apa, enggak ada masalah. apa-apa ya? Enggak ada masalah ya. Makasih, Ustaz. Musolanya enggak salah. Ya. Makasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada lagi. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Ustaz, uraian mengenai sabar ini. Alhamdulillah. Tadinya saya mau bertanya soal bagaimana sih kiatnya untuk bisa berlaku sabar itu, tapi udah Ustaz jawab juga. Iya. Ini kan teori, Pak. Ya. Apa harus praktek? Berkaitan dengan doa Ustaz. Ya. Jadi apalagi tadi sepertiga malam tadi itu doa. Apakah yang pertama, apakah doa itu sebaiknya kita detailkan? Ya. Kadang orang detailkan tuh, ya saya minta ini ya, gitu ya, kira-kira detail. Mungkin kalau minta istilahnya itu, Ya, kasarannya detail. kalau minta lu disebut. Iya. Atau kamu kayak mendikte Allah saja itu. Iya, Itu iya. padahal Allah belum tentu itu terbaik buat kamu misalnya gitu. Itu satu mulai detail kan. Yang kedua adalah adab kita berdoa gitu. Disebutkan juga salah satu saat yang mustajabah adalah sujud Iya. akhir. Sementara di dalam sujud akhir itu bagaimana cara kita berdoa? Ya. Bagaimana cara kita berdoa di sujud akhir? Kira-kira begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, kalau kita berdoa, Rasulullah menyebutkan akan ada umatku yang ya'taduna fi doa, berlebih-lebihan dalam doa. Contoh, dia mengatakan, ya Allah, aku mohon kepada Engkau istana di surga yang berwarna hijau, sebelah kanannya ada sungai, bidadarinya ada 7. Enggak perlu begitu ya. Kalau ente minta masuk surga, sudah lengkap paket di dalamnya. Enggak usah detail-detail, minta bidadari 7, ternyata Allah siapkan 100 cuma dapat 7 nanti. Jadi enggak usah. Yang kita detailkan, keluhan kita enggak apa-apa. Ya Allah saya begini, Allah saya begini, Allah berilah aku solusi, ya Allah gitu. Seperti Nabi Zakaria, Allah sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliyya." Jadi Zakaria dia waktu minta detail, dia bilang, "Ya Allah, saya sudah tua. Rambutku sudah putih, tulangku sudah lemah, istriku mandul." Dia sebutin, kalau saya meninggal siapa yang mau dakwah. Jadi detail dalam keluhan tidak apa-apa, tapi minta jangan detail-detail. Minta ya Allah berikanlah solusi yang terbaik. Misalnya ya Allah berikan kebahagiaan, berikan aku kesembuhan, ya. Tidak usah detail-detail, tapi kita menyebutkan keluhan kita, kerendahan kita, kehinaan kita, detail tidak apa-apa.
Seperti Nabi waktu pulang dari Taif, Nabi berdoa, ya, ya Allah saya lemah, saya dihina. Rasulullah sebutin semuanya. Tapi saya tidak berputus asa dari engkau. Tapi begitu, maksudnya Allah suka kalau kita menunjukkan kita lemah di hadapan Allah. Jadi kalau kita sebutkan banyak kesulitan kita di hadapan Allah, itu tidak apa-apa. Tapi mintanya jangan detail-detail, minta aja pokoknya, minta kesembuhan ya sembuh. Minta diberi kemudahan harta, minta kemudahan harta, ya. Tidak apa-apa. Yang kedua, adapun adab doa tatkala sujud, ya. Jadi kita statusnya sebagai makmum atau sholat sendiri. Kalau kita sebagai makmum, kita tidak boleh terlalu lama sujud. Kapan imam takbir, kita takbir. Jangan sampai imam sudah berdiri kita masih sujud lama. Terus ada orang seperti itu. Jadi ini kejadian. Jadi sholat tarawih, imamnya sudah Allahu Akbar, dia masih sujud terus. Enggak, dia berdoa. Dia berdoa. Begitu imam mau ruku baru dia Allahu Akbar berdoa. Itu salah. Ini menyelisihi sunnah, tidak boleh. Tapi kalau kita sholat sendiri, kita bebas. Ya, disebutkan Abdullah ibnu Az-Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sahabat, dia kalau sudah sholat maghrib, kemudian dia sholat sunnah setelah maghrib, dia sujud, dia tidak angkat kepalanya kecuali sholat isya. Itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak apa kita sujud, kita bersalawat. Jadi adabnya memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, berdoa, tidak apa-apa. Kalau kita bisa bahasa Arab yang terbaik, kalau enggak bisa bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Tidak kita ucapkan, tidak apa-apa. Dalam sholat, tapi sujud, pas sujud. Itu pendapat saya sudah tanyakan kepada beberapa ulama, mereka bilang tidak apa-apa. Kalau orang tidak mampu berbahasa Arab. Karena tatkala kita berdoa bebas, kita ungkapkan. Ya, iya. Tetapi kita zikir dulu bahasa Arab. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, itu bahasa Arab, jangan jadi bahasa Indonesia. Setelah zikir itu baru kita boleh bahasa Indonesia, ya. Apanya? Dilarang kita sujud dan ruku baca tilawah Al-Quran. Misalnya kita lagi sujud, kita baca wadduha wal laili idza saja, tidak boleh. Tapi kalau kita doanya nukil dari Al-Quran, boleh. Potongan tidak apa. Tidak apa-apa, itu potongan, bukan kita sedang bertilawah. Yang tidak boleh kita bertilawah dalam Al-Quran, dalam sujud. Pertanyaan, mana yang lebih utama? Seorang hamba yang miskin tapi sabar, atau yang kaya tapi bersyukur? Semuanya kalau disuruh pilih, milih apa? Kaya, bersyukur. Siapa yang tidak ingin, ya, kaya, masih muda kaya, kayak Nabi Sulaiman, raja, kaya, istrinya banyak, mati masuk surga, enak banget Nabi Sulaiman. Tapi itu kan di luar kemampuan kita. Kita berusaha, tapi Allah yang pilih mau miskin mau kaya. Mana yang lebih utama? Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Nah, takwa itu bisa kita peroleh dengan sabar atau dengan syukur. Dua-duanya bisa. Makanya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa dengan sabarnya atau yang bertakwa dengan apa? Syukurnya. Antum kalau diuji dengan kekayaan, ya banyak sedekah, jangan sombong, tawadhu, ya. Kemudian sering berikan kepada fakir miskin, cari anak-anak yatim, cari janda-janda. Kata Nabi SAW, as-sa'i fil aitam wal armalah kal mujahid fi sabilillah. Yang berusaha membantu para janda, para anak yatim seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim sepertinya di surga. Jadi orang kena musibah kita kasih harta, seperti itu. Kita bantu-bantu. Jangan lupa bangun masjid, jangan lupa bantu dakwah, ya. Dakwah juga butuh biaya. Semuanya kita itu bersyukur. Ya, tergantung mana ketakwaan yang diperoleh. Apakah yang bersyukur atau yang bersabar. Jadi bukan lihat sabar atau syukurnya, tapi bagaimana ketakwaan diperoleh dengan sabar atau syukurnya. Ustaz, lebih afdal mana untuk menyegerakan buka puasa? Dengan azan di TV atau azan di masjid dekat rumah? Ya, ada beda beberapa menit katanya. Sebenarnya yang kita percaya yang mana? Maksudnya kita kan tinggal ada lokasi, kita tahu jadwal apa terbenam matahari di lokasi kita. Apakah masjid itu cuma Jakarta pusat dan sekitarnya? Nah, azan masjid itu ikut mana? Karena Jakarta pusat lain dengan Jakarta pinggir misalnya. Jakarta pusat lain dengan Bogor. Kita nggak tahu itu yang dia
ini adalah waktu azan untuk Jakarta sekitarnya atau untuk Bogor sekitarnya. Kita harus tahu jadwal yang tepat buat daerah tempat tinggal kita. Ya, ya kalau kita ragu, ya jangan kita berbuka. Kalau kita ragu jangan berbuka. Misalnya kita TV sudah berazan tapi kita, waduh ini sesuai dengan tempat saya atau tidak? Ya, kalau tunggu azan di masjid. Jadi jangan buka dalam kondisi ragu. Harus yakin bahwasanya sudah apa? Masuk waktu. Tapi kalau kita yakin ini TV sikoh, terpercaya ya. Ya sudah kita buka aja, nggak ada masalah. Benarkah Rasulullah SAW pernah meminta miskin dan dibangkitkan kondisi miskin? Datang dalam hadis ya, namun maksudnya kafafan, yaitu Rasulullah SAW dalam hadis kata Rasulullah SAW, Allahumma rzuq li ali Muhammadin qutan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada keluarga Muhammad SAW istri-istrinya yang berkecukupan, jangan berlebihan. Nabi tidak ingin hidup dengan apa? Berlebihan. Makanya kalau kita lihat sejarah perjalanan Nabi memang pas-pasan, dan itu memang doanya Nabi. Nabi tidak ingin berlebihan dengan apa? Harta. Makanya kalau dia punya harta langsung dia sedekahkan. Tidak ada lewat 3 hari kecuali sudah habis. Kita nggak bisa seperti Nabi. Iman kita masih goyang. Ada orang sudah sedekah, habis itu menyesal. Aduh kenapa kemarin saya? Sampai ada yang pernah tanya saya, Ustadz kemarin saya sumbang uang gitu, saya menyesal Ustadz, boleh nggak minta kembali? Ya tapi maksud saya, ya itulah Nabi kita. Nabi kita orang yang sangat tawadhu, sangat sederhana. Bukan seorang raja, tidak pernah berpenampilan sebagai penampilan seorang raja, tidak pernah memposisikan dirinya sebagai seorang raja, tidak. Waktu Nabi ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, kemudian dia gemetar di hadapan Nabi karena karismatiknya Nabi. Maka Nabi berkata, "Hawin ala nafsik, lastu bimalik, innama ana ibnu imra'atin min Quraisy ta'kulul qadid." Santai aja katanya, santai wahai saya ini bukan raja, santai aja. Saya ini sama dengan engkau. Saya ini putri seorang wanita, saya putra seorang wanita Quraisy yang juga makan qadid. Qadid itu susu dikeringkan makanan mereka. Seakan-akan kalau Nabi orang Indonesia dia mengatakan santai saja, saya bukan raja. Saya seperti kamu makan nasi. Jangan khawatir. Nabi tidak bilang, "Oh iya, memang saya Nabi ini cium tangan." Enggak, Nabi santai. Jadi Nabi orangnya begitu. Ya, di antaranya dia ingin hidup dalam kondisi pas-pasan. Tidak ingin apa? Berlebihan. Makanya bagaimana Aisyah berkata, kami melihat hilal muncul, 3 hilal 2 bulan, fama ukida fi buiti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar, dan tidak ada di rumah-rumah Nabi api dimasak, api dinyalakan, enggak ada. Bayangkan 2 bulan berturut-turut rumah Nabi tidak ada yang dimasak. Waktu ditanya, "Ma ta'amukum ya umma?" Apa yang kalian makan wahai ibunda? Kata Aisyah, al-aswadan. Kami cuma makan korma dan air putih. Bayangkan. Itu kehidupan Nabi SAW. 2 bulan tidak ada makan apa-apa kecuali korma dan apa? Air putih. Coba ibu-ibu begitu. Coba. Wah bahaya kalau ibu-ibu begitu. Makanya kita ini bersyukur ibu-ibu ya. Semuanya keperluan ada, buka kulkas full, Masya Allah. Buka kitchen set juga, Masya Allah banyak. ATM juga ada, ATM suami kita juga yang pegang. Terus apa lagi? Apalagi yang masih kurang. Masih enggak bersyukur lagi. Salat duha juga enggak. Qobliyah ba'diyah juga enggak. Salat malam juga enggak. Baca Quran setengah-setengah. Terus gimana mau bersyukur? Gimana mau ketemu Allah begitu amalannya? Kalau sudah nonton sinetron betah. Berita artis enggak habis-habis. Nonton berita ini, berita anu, berita ini, berita anu. Ya Allah, buang-buang waktu ibu-ibu. Bukan saya larang sekali-sekali enggak apa-apa. Tapi jangan itu kesibukan kita. Kita ini sebentar lagi meninggal dunia ibu-ibu. Ya. Kita silakan nikmati dunia, tapi harus punya persiapan buat di akhirat. Silakan bangun istana di dunia, tapi jangan sampai di surga tidak punya istana. Silakan, Allah tidak melarang. Kita tidak bisa seperti Nabi yang hidup pas-pasan, dan Nabi tidak mengharuskan kita seperti ini, enggak. Kita enggak mampu seperti Nabi. Tapi jangan lupa kita harus punya istana di surga. Apa yang kita ini kalau sudah meninggal sudah selesai. Makanya kita harus punya amal soleh yang banyak. Wal baqiyatus shalihat. Kebaikan yang tersisa itu apa? Ibadah, zikir, baca Quran, berbakti sama orang tua, berbakti sama suami, ngurusin anak-anak di rumah, baca Quran dan macam-macam itu. Ibu-ibu sampai kapan mau cantik sih? Ntar lagi sudah peot, ntar lagi. Sekarang juga sudah ada yang peot sebagian. sudah tua mau diapain? Sudah top, tua, ompong, peot mau diapain lagi? Nggak bisa lagi.
Mau pakai spidol, mau pakai apa, tetap aja begitu. Enggak bisa. Kalau waktunya tua, sudahlah. Apa yang mau kita bawa? Mau kita banggakan, sudah masuk liang lahat, datang ulat-ulat akan menghabisi tubuh kita. Mau diapain? Mau ketemu Allah dengan apa? Dengan amal soleh. Bukan dengan kecantikan kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa kalian. Bukan berarti yang cantik yang masuk surga, enggak. Tapi Allah lihat amalan dan apa? Amalan dan hati kalian. Maka ibu-ibu silakan berhias untuk suami, bagus dapat pahala, niatkan untuk suami dapat pahala. Tapi jangan lupa sisihkan waktu. Kita sekarang saya sampaikan kita di zaman medsos. Terlalu banyak informasi yang masuk kepada kita yang tidak kita perlukan, yang tidak ada faedahnya. Sementara umur berjalan, amalan tidak bertambah. Jangan sampai Ramadan kita tahun ini sama seperti Ramadan yang lalu. Khatam sinetron, bukan khatam Quran. Silsilah dibuat sinetron. Ini bahaya ini. Orang bikin sinetron tersebut akan bertanggung jawab di hadapan Allah telah menghabiskan waktu kaum muslimin. Bikin ibu-ibu enggak baca Quran, itu tukang bikin sinetron. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.